Tammy Abraham membuat kemajuan yang jelas dalam pemulihannya dari cedera ACL dan diharapkan segera kembali ke lapangan latihan bersama anggota tim lainnya. Menurut Filippo Biafora dari Il Tempo, Abraham sedang menyelesaikan langkah terakhir pemulihan setelah absen hampir 9 bulan. Staf medis klub berharap dia kembali mengikuti latihan grup setelah pertandingan melawan Monza pada tanggal 2 Maret. Mantan bos Roma Fabio Capello mempertimbangkan hasil imbang Giallorossi dengan Brighton di babak 16 besar Liga Eropa. Dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport, Capello membahas peluang Roma menjelang pertandingan ini. Ini adalah pertandingan yang paling membuat saya penasaran, terutama tantangan kecepatan. Roma punya individu-individu hebat, seperti Lukaku dan Dybala, tapi ketika Feyenoord meningkatkan kecepatannya malam itu di Olimpico, Giallorossi menderita. Kami perlu menyadari bahwa Brighton akan menjadi kuat, sangat kuat, mereka sangat berbahaya. De Rossi dan De Zerbi. Terlalu dini untuk membandingkannya. De Zerbi mempunyai prestasi yang luar biasa, ia mewujudkan ide-idenya dimanapun ia melatih. Ia melakukannya di Italia bersama Sassuolo, di Ukraina bersama Shakhtar, dan kini di Premier League. De Rossi pandai membuat para pemain merasa nyaman, membuat mereka merasa bertanggung jawab. Tim membutuhkan ini. Romelu Lukaku bisa saja duduk di bangku cadangan untuk pertama kalinya sejak kedatangan Daniele De Rossi. Striker Belgia itu dikatakan kelelahan setelah bermain di setiap pertandingan selama beberapa minggu terakhir dan, menyusul kemenangan Roma baru-baru ini atas Feyenoord, De Rossi secara serius mempertimbangkan istirahat yang sangat dibutuhkan Lukaku. Menurut La Gazzetta dello Sport, performa Lukaku yang kurang cemerlang vs Feyenoord membuat De Rossi dan stafnya membuat rencana yang melibatkan Sardar Azmoun untuk memimpin serangan Roma. Penyerang Iran ini difavoritkan untuk menggantikan Lukaku dalam formasi awal Roma versus Torino pada hari Senin. Duel terbaru Roma dengan Feyenoord membawa beberapa episode yang lebih berkesan dalam persaingan menarik antara kedua klub Eropa tersebut. Faktanya, rekaman yang dirilis ESPN menyoroti insiden yang melibatkan asisten pelatih Feyenoord, John De Wolf dan fullback Roma Rick Karsdorp. Dalam insiden ini, De Wolf terdengar menyebut Karsdorp sebagai badut, mengacu pada cara pemain Belanda itu menangani situasi tertentu di lapangan. Di babak pertama, Karsdorp mengonfrontasi bos Feyenoord Arne Slot tentang hal ini, mengatakan kepadanya, tidak perlu mengatakan hal seperti itu, yang disetujui Slot. Perkembangan Mile Sevillar baru-baru ini bersama Roma tidak luput dari perhatian di seluruh Eropa. Penjaga gawang Serbia baru-baru ini menjadi protagonis dalam adu penalti Roma yang sukses melawan Feyenoord, menyelamatkan 2 penalti dan memberi Roma kemenangan. Menurut calciomercato.com, Everton telah menyatakan minatnya pada Sevillar. Pihak Inggris dikatakan telah menanyakannya dalam beberapa jam terakhir menjelang jendela musim panas. Sang pemain masih memiliki sisa 3 tahun dalam kontraknya dengan Roma, dan Giallorossi tampaknya tidak tertarik untuk menjual kiper berusia 24 tahun tersebut. Mantan gelandang Italia dan manajer Juventus Andrea Pirlo berbicara dengan penuh kasih sayang tentang temannya dan rekan setimnya di Italia, Daniele De Rossi. Dalam sebuah wawancara dengan Sky Sport, Pirlo, yang saat ini memimpin Sampdoria di Serie B, menyampaikan pendapat berikut mengenai pengaruh awal De Rossi sebagai pelatih bersama Roma. Saya sangat senang untuknya, dia melakukannya dengan sangat baik, kata gelandang legendaris itu. Dia memberikan pengaruh yang sangat spesifik kepada tim meskipun waktu yang dimilikinya terbatas. Saya hanya mendoakan yang terbaik untuknya, tapi dia pasti tahu apa yang harus dia lakukan untuk mendapatkan tempat jangka panjangnya di klub. Mantan manajer Roma Luciano Spalletti berbicara tentang Daniele De Rossi, yang ia latih beberapa kali, dan pengaruhnya sebagai pelatih di klub ibu kota.
Dalam wawancara baru-baru ini dengan La Gazzetta dello Sport, Spalletti menyatakan dirinya terkesan dengan pencapaian cepat De Rossi sejak kembali ke klub sebulan lalu. "Senang sekali dia menyebut saya sebagai inspirasi dan saya berterima kasih padanya," kata Spalletti. Kesan yang dia sampaikan kepada saya saat duduk di bangku cadangan adalah bahwa selain menjadi pelatih, dia juga tetap menghidupkan karisma kapten di lapangan, pemimpin yang mendedikasikan dirinya untuk tim. Para pemainnya memahami hal ini dan memberikan semua upaya mereka di lapangan. Mereka berjuang untuknya. Selanjutnya, ia membawa perubahan mentalitas dan gaya bermain ke Roma. Itu tidak mudah dalam waktu sesingkat itu. Agen kiper Monza Michele Di Gregorio baru-baru ini ditanya tentang masa depan kliennya dan apakah Roma termasuk di antara klub yang berminat. Dalam wawancara dengan TV Play, Alberto Belloni, agen Di Gregorio mengatakan, Di Gregorio tentu siap melakukan lompatan ke tim besar. Penampilannya tahun ini mengarah ke sana, sama seperti tujuannya adalah mencoba masuk ke tim nasional. Hari ini dia ingin fokus di akhir musim, lalu kami akan mengevaluasi mengingat pemain tersebut masih memiliki sisa kontrak 3 tahun dengan Monza. Roma, saya belum berbicara dengan mereka. Giallorossi masih belum memiliki direktur olahraga resmi. Secara realistis saya bisa melihatnya dijual dengan harga sekitar 20 juta euro, tambahnya. CEO Brighton Paul Barber memberikan komentar setelah tim Inggris itu bermain imbang di Liga Eropa melawan Roma di babak 16 besar kompetisi tersebut. "Ini merupakan undian menarik lainnya bagi kami. Ini adalah musim pertama kami di Eropa, jadi kami ingin pergi ke negara baru dan menghadapi klub yang berbeda dari yang pernah kami hadapi. Ini jelas merupakan hasil imbang yang sangat menarik bagi kami," kata Barber kepada media resmi klub. "Sangat istimewa bagi kami bisa berada di Liga Eropa. Klub ini memiliki sejarah selama 123 tahun dan memainkan kompetisi Eropa untuk pertama kalinya sungguh menyenangkan bagi klub, para penggemar, para pemain, dan seluruh staf. Kami tidak ingin membuat prediksi. Kami akan menghadapi lawan yang sangat tangguh di Roma, mereka memiliki sejarah hebat di kompetisi Eropa dan Serie A. De Zerbi pastinya akan senang bisa datang bermain di Italia," tambahnya. Manajer Roma Daniele De Rossi berbicara sehari sebelum pertandingan melawan Torino. Teknisi asal Italia ini mengulas pertandingan Serie A mendatang pada konferensi pers pra-pertandingan hari ini. "Tim sedang dalam semangat yang baik," kata De Rossi sambil merefleksikan kesuksesan Giallorossi baru-baru ini di Liga Eropa. "Ada antusiasme seperti biasa ketika Anda memenangkan pertandingan seperti ini. Tapi akan ada beberapa konsekuensi fisik, kami berlari beberapa menit pada hari Kamis. Kami akan membayar sesuatu dalam hal kelelahan, dan kami harus membuat pilihan. Saya tidak tahu banyak karena kami belum berlatih. Kemarin kami hanya melakukan sedikit, dan hari ini kami akan melihat bagaimana kinerja para pemain," ujarnya saat ditanya soal rotasi. "Torino, Juric adalah pelatih hebat, dia adalah salah satu pelatih pertama yang saya pelajari. Toro adalah tim terburuk yang harus dihadapi setelah bermain 120 menit, tapi kami akan siap. Dia punya pemain berkualitas dan pelatih hebat. Ini akan menjadi tantangan yang bagus. Mabuk pasca Liga Eropa. Saya tidak tahu apa yang terjadi sebelum kedatangan saya. Ini adalah pertandingan yang sulit, tapi jangan bicara padaku tentang mabuk itu. Jika kita masuk dengan sikap yang salah, itu berarti saya melakukan segalanya dengan salah. Setelah Frosinone saya mengatakan bahwa saya salah mengirim tim itu ke lapangan, dan 2 kali berturut-turut saya tidak melakukannya.